Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga sampai saat ini kita masih diberi keimanan, keislaman, dan kesehatan. Sehingga tentunya bisa beribadah kepada Allah dan bisa berkumpul dengan keluarga yang insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga akhir zaman nanti. Dan insya Allah akan kita tunggu syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang narkoba. Bagaimana bahayanya dan akibatnya. Saudara yang berbahagia, Rasulullah pernah bercerita kepada Abdullah bin Amr tentang kisah seorang raja Bani Israel yang menyuruh seorang warganya untuk memilih melakukan ataupun minum khamar, kemudian membunuh, berzina, dan makan babi. Apa yang dilakukan? Dia memilih untuk minum khamar, yang akhirnya ketiga-tiganya bisa dilakukannya, yaitu minum khamar, kemudian berzina, kemudian membunuh dan makan babi. Betapa bahayanya orang yang minum minuman khamar, minum minuman keras ataupun obat-obat terlarang lainnya. Kemudian Rasulullah pun bersabda bahwa ketika kita minum khamar, maka 40 malam sholat kita tidak diterima. Karena apa? Karena kencingnya selama 40 hari itu masih mengandung khamar. Dan 40 malam surga diharamkan baginya, dan 40 malam dia termasuk orang yang jahiliyah. Saudara yang berbahagia, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang ataupun zat adiktif. Narkotika adalah zat ataupun obat yang terbuat dari tanam-tanaman yang bisa menghilangkan kesadaran, bisa menghilangkan rasa nyeri, dan itu nanti menimbulkan ketergantungan. Contohnya dengan mengkonsumsi ganja, heroin, ataupun sabu-sabu. Kemudian psikotropika adalah perubahan perilaku dan aktivitas mental karena dia telah mengkonsumsi yang namanya pil BK ataupun pil koplo. Kemudian zat adiktif adalah zat ataupun obat yang berpengaruh pada kinerja otak, dan itu terdapat pada alkohol dalam minuman keras. Kemudian inhalasi, yaitu terdapat dalam lem, kemudian bensin, kemudian thinner, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu akan berpengaruh dengan perilaku. Kesadaran turun, kemudian merasa bebas. Nah, sedangkan dengan kesehatan, yaitu dia akan mengalami
gangguan jantung dan ginjal. Nah, apa yang akibat dari perbuatan itu? Bagi diri sendiri, yaitu bisa mudah lupa, kurang konsentrasi, kurangnya kesadaran. Ya. Kemudian bagi keluarga dan bagi lingkungan sekitar, otomatis keluarga menjadi tidak nyaman, tidak tentram, begitu juga dengan lingkungan ataupun masyarakat sekitar merasa tidak aman karena perilaku orang tersebut sudah berlebihan. Karena apa? Segala sesuatunya bisa dihalalkan dengan mencuri karena ingin membeli yang namanya obat-obat terlarang. Kemudian di sekolah, dia pun akan mengganggu jalannya belajar mengajar di sekolah. Sedangkan untuk nusa dan bangsa, negara, otomatis dia tidak bisa menjadi harapan bangsa dan negara. Nah, itulah akibat dari mengkonsumsi yang namanya narkoba. Nah, bagaimana pencegahannya? Yaitu monggo, mari keluarga dan lingkungan sekitar bisa berhubungan harmonis, komunikasi yang lancar, ya, kemasyarakatannya, ya, interaktifnya itu sesama masyarakat, sesama anggota keluarga itu yang aktif, ya. Nah, ketika balita, seorang ibu silahkan untuk bisa memberikan ASI-nya, memberikan kenyamanan pada anak dengan penuh perasaan. Kemudian menjaga kebersihan, kemudian hubungan keluarga yang harmonis, diarahkan kepada perilaku yang baik. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk menolak yang namanya narkoba. No. Ya. Jangan sampai di rumah kita, di lingkungan sekitar kita, hilangkan yang namanya narkoba. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.